Hello everyone, welcome back again to Serifki Channel. Hari ini kita ingin mempelajari tentang pengertian tata ruang kantor atau sering disebut layout dan asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama, pengertian tata ruang kantor di sini ialah tata ruang kantor biasanya disebut juga dengan istilah office layout atau bisa dikatakan layout. Pada dasarnya, tata ruang kantor ialah penentuan kebutuhan ruang untuk menyiapkan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap dibutuhkan bagi pelaksanaan kerja di perkantoran. Juga bisa didefinisikan sebagai cara penyusunan perabotan dan juga peralatan pada luas lantai yang tersedia. Dan yang terakhir, tata ruang kantor ialah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Hal tersebut tentunya akan tercapai efisiensi kerja di tempat kerja. Lalu di sini ialah ada dua rumusan yang berkaitan dengan pengertian dari tata ruang kantor. Yang pertama ialah penataan kantor sebagai penyusunan alat perlengkapan dan perabotan pada luas yang tersedia. Yang kedua, penataan kantor adalah penentuan tentang berbagai kebutuhan ruang dan penggunaan secara detail dari sebuah ruang. Hal tersebut bertujuan untuk penggunaan suatu susunan yang praktis dari berbagai faktor pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, dalam penyusunan layout kantor atau office layout harus diperhatikan beberapa indikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam penataan ruang kantor sebaiknya bisa memperpendek jarak tempuh antara satu bagian ke tempat bagian lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kantor bisa ditempuh dengan singkat dan lancar. Yang kedua, semua ruangan digunakan harus seefisien mungkin. Ketiga, penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa untuk mempermudah pengawasan terhadap suatu pekerjaan supaya pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, penataan dari ruang kantor harus memperoleh kesan yang baik dari pihak luar pada saat mereka berkunjung ke kantor tersebut. Yang kelima, penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang bisa diubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Catatan tambahan ialah, dalam tata ruang kantor ini tidak hanya sebatas tentang bagaimana penempatan dan juga penyusunan peralatan, tetapi juga perlengkapan kantor yang harus disisipkan seefisien mungkin. Namun, menyangkut jumlah perlengkapan dan juga peralatan tersebut, jumlah orang yang menempati pada ruangan tersebut, jumlah dan fungsi ruangan, serta biaya yang dibutuhkan harus sesuai. Tata ruang kantor yang efektif dan juga baik ialah tata ruang yang menekankan pada penempatan dan penyusunan perabot dan alat perlengkapan secara tepat, sehingga dalam pengaturannya tersebut diharapkan akan terwujud suatu ruang yang dapat menunjang kelancaran aktivitas pegawai dalam bekerja. Berikut yang kedua ialah asas-asas tata ruang kantor. Dalam memperhatikan tata letak kantor, kita juga perlu menerapkan asas-asas tata ruang kantor yang baik dan yang benar.
Yang pertama ialah asas jarak terpendek. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Yang kelima, asas integrasi kegiatan terintegrasi. Dan yang terakhir ialah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Nah, selain tata ruang kantor, asas-asas yang menjadi tata ruang kantor ini kita perhatikan menjadi 6 bagian. Asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan segenap ruangan, asas perubahan susunan tempat kerja, asas integrasi kegiatan terintegrasi, dan yang terakhir ialah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Kita akan diskusikan satu persatu. Asas jarak terpendek ialah asas jarak terpendek merupakan penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang menunjang pekerjaan yang tidak berkejauhan untuk berbagai pekerjaan yang saling berhubungan, terutama dalam menyusun tempat kerja dan penempatan berbagai alat yang dibutuhkan. Nah, asas ini pun dapat memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan bisa dilaksanakan dengan singkat atau dengan waktu seefisien mungkin. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Menurut asas ini, tata ruang yang baik ialah yang menempatkan para karyawan dan alat-alat berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. Asas ini adalah kelengkapan dari asas mengenai jarak terpendek. Asas rangkaian kerja ini juga berkesinambungan dari asas jarak terpendek karena tata letak dari suatu ruang yang baik, yaitu yang dapat memudahkan karyawan menjangkau alat pekerjaan yang diperlukan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Asas penggunaan segenap ruangan adalah asas yang dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal, ke atas dan juga ke bawah. Asas ini memakai pemaksimalan ruangan. Nah, asas ini sangatlah baik dipakai untuk ruang kerja yang kecil, tetapi membutuhkan tempat penyimpanan barang yang cukup luas. Jadi, dalam asas ini tidak terdapat ruangan yang dibiarkan kosong atau tidak terpakai. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, perubahan tata letak kantor ini dilakukan untuk membuat suasana baru dalam suatu kantor, dan asas ini pun hanya memperhatikan besar kecil, berat ringan dari perabotan ruang kerja yang dipakai. Yang kelima ialah asas integrasi kegiatan terintegrasi. Oke. Tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan interbagian yang ada di dalam organisasi sehingga akan saling berkaitan atau terintegrasi secara harmonis. Yang kedua, pengintegrasian ini sangatlah penting dilakukan supaya proses penyelesaian pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asas integrasi kegiatan ini sangatlah berhubungan dengan asas kesatuan fungsi dan fungsi asas hubungan individual dalam berbagai asas pengorganisasian kantor. Adanya kerjasama ini disebabkan karena asas hubungan individual dan kesatuan fungsi. Dan yang terakhir ialah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai.
Nah, dalam penataan ruang kantor, penerapan dari asas keamanan dan juga kepuasan kerja sangatlah perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Yang terakhir, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Apabila asas ini tidak diaplikasikan, mustahil pekerjaan kantor bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian materi hari ini, kita membahas tentang pengertian tata letak ruang kantor dan asas-asas yang ada dalam penataan ruangan atau office layout. Jika ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa di materi selanjutnya. See you!